ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur terlebih dahulu mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita semua diberi rahmat hidayah oleh Allah berupa iman Islam, kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat sebagai tanda bukti bahawa kita semua adalah orang-orang beriman kepada Allah. Semoga ibadah dan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pun tak lupa kita mohon kepada Allah, semoga sisa umur yang masih ada pada diri kita ini dijadikan oleh Allah umur yang manfaat dan barakah, sehingga dapat kita gunakan untuk menambah iman, taqwa dan amal soleh kepada Allah sampai nanti menjelang akhir hayat kita. Semoga kita semua dalam keadaan husnul. Amin. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita renungkan satu buah firman Allah dalam surah Kahfi ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, bahwa saya adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, aku diberi wahyu, annama ilahukum ilahu wahid, bahawa Tuhanmu Tuhan yang Esa. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang berharap bertemuan dengan Tuhannya, maka falyamal amalan salihan, hendaknya dia melaksanakan amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadat rabbi hada, dan hendaknya tidak mensekutukan dengan satu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Saudaraku kaum muslimin yang Allah SWT, di sini Rasulullah diperintah untuk menyatakan bahawa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Esa. Hal ini juga telah disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Nabi Nuh datang kepada kaumnya mengatakan, U'budullah ma lakum min ilahin. Nabi Saleh datang kepada kaumnya mengatakan, Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin. Dan semua Nabi-Nabi ngajak untuk menyembah Tuhan yang Esa. Oleh karenanya, kata Allah, barang siapa yang kepingin bertemu dengan Tuhannya, tentu setiap orang mukmin, orang beriman, orang muslim kepingin bertemu dengan Allah. Ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang masuk surga dan selamat dari neraka. Hal ini ditegaskan oleh Allah. Maka orang-orang yang demikian, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, fal ya'mal amalan salihah.
hendaknya orang itu melakukan amal soleh. Apa amal soleh itu? Jangan-jangan amal kita selama ini belum soleh. Amal soleh adalah perbuatan suci, perbuatan ibadah yang dipersembahkan kepada Allah berdasarkan Quran dan hadis. Lalu dalam amal itu ada 4 yang harus diikuti. Yang pertama, amalnya itu harus ada ilmu. Amal perbuatan ibadah ada ilmu. Dalam satu riwayat dikabarkan bahwa Nabi pernah duduk dengan sahabat. Lalu datang seorang, dia solat di hadapan Nabi. Setelah dia datang menghadap Nabi, lalu mengucapkan salam. Dijawab oleh Nabi, dikatakan, "Ya rajul, irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Wahai rajul, kembali lagi, kon salat lagi, karena kamu belum salat. Orang itu kembali ke tempat, salat lagi. Setelah itu, setelah salat selesai, datang lagi kepada Rasul. Rasul mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kau kembali lagi, kau belum salat. Lalu orang itu menjawab, "Ya Rasul, saya sudah benar-benar berusaha, tetapi aku tidak tahu di mana kesalahanku." Maka dia katakan Rasulullah, barang siapa yang mau salat, hendaknya wuduknya diperbaiki, takbirnya diperbagus, ruku sujudnya yang tumakninahnya diperbagus, bacaannya diperbagus. Tanpa demikian salatnya tidak akan diterima karena ilmunya tidak ada. Yang kedua, ada niat yang baik dalam amalnya itu. Niat yang soleh, tujuannya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintah hijrah, beliau hijrah. Lalu sahabat yang taat kepada Allah, cinta Rasulullah, ikut hijrah. Tetapi dalam hijrahnya itu ada seorang yang hijrahnya tidak karena Allah, tapi ada karena wanita yang ingin dinikahinya. Lalu Rasul mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan peroleh apa yang dia niatkan. Maka kalau niatnya sudah melenceng, tidak menjadi amal soleh. Yang ketiga, harus ada kesabaran dalam melaksanakan. Ikuti aturan-aturan dalam ibadah itu. Kata Allah Ta'ala, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina." Sabarlah kalian mengikuti pelaksanaan dan hukum Allah, dan kami akan mengasihi kalian. Oleh karena itu, semua ada aturannya dalam beribadah. Salat, zakat, puasa, haji. Tanpa mengikuti aturan-aturan, maka ibadahnya akan ditolak. Kemudian yang keempat adalah ibadah dilakukan dengan tulus ikhlas semata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali mereka menyembah Allah dengan tulus hati semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin terkenal, tidak ingin dipuji, dan tidak ingin lain-lain, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jika 4 ini dilakukan, amalnya ada ilmu, niatnya baik, sabar, ikhlas, maka amal itu menjadi amal soleh. Ini syarat utama yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga dan ketemu dengan Allah. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaknya dia tidak mensekutukan dengan apapun dalam beribadah kepada Allah. Syirik ada 3 macam. Ada syirik itu bentuk perkataan. Seseorang yang mengatakan Isa anak Tuhan, itu syirik dalam ucapannya. Ada syirik dalam bentuk perbuatan, yaitu ketika seorang menyembah matahari, menyembah api, menyembah pohon sebagainya, syirik dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang ketiga ada syirik bentuk keyakinan, yaitu meyakini ada suatu benda yang hebat yang bisa begini dan begitu tanpa izin Allah, maka itu adalah satu musyrik. Syirik adalah dosa besar yang tidak ampuni. Deretan dosa besar itu banyak. Ada dosa besar itu bisa diampuni tanpa syarat.
Ada diampuni bersyarat, ada yang tidak diampuni. Kalau seorang melakukan dosa, berzina, meninggalkan sholat, mabuk-mabukan, minum-minuman, sekarang mau tobat. Tinggalkan itu semua, perbaiki amalnya, dan menyesal dia akan melakukan lagi. Maka tanpa syarat, tobatnya akan terima. Kemudian ada dosa besar lagi, yang kalau dia mau tobat, ada syarat, yaitu dosa besar kepada kedua orang tua. Jika dia nyakiti hati orang tua, mendolimi orang tua, mau tobat, tak cukup istighfar kepada Allah, sampai minta keridhaan dan ketulusan daripada orang tua. Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua, kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau orang tua masih tidak ridho, tidak murka, maka tobatnya tidak terima. Syaratnya harus dia minta keridhaan orang tua. Kemudian dalam suatu hadis disebutkan, iblis pernah datang kepada Nabi Musa berkata, wahai Musa, engkau ini adalah Nabi dan Rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah. Sampaikan kepada Tuhanmu bahwa aku ingin bertobat. Baik, iblis. Lalu Nabi Musa bermunajah kepada Allah. Dia berkata, ya Allah, iblis mau bertobat. Baik Musa, sampaikan kepada iblis, aku akan terima tobatnya, tetapi syarat dia harus datang ke kubur Nabi Adam, sujud dia di sana. Karena itu perintah saja, belum saya cabut. Lalu setelah Musa selesai, datang iblis. Bagaimana Musa? Ya, baik iblis, tobatmu akan diterima, tapi syaratnya engkau harus datang ke kuburnya Nabi Adam. Di sana kamu harus bersujud. Kata iblis apa? Wahai Musa, dahulu ketika Adam masih hidup, aku sujud, aku tidak mau. Apalagi sekarang masih sudah meninggal, saya tidak akan mau sujud. Maka karena sombongnya iblis, maka dia tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dosa besar yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini ditinggalkan semua, sudah menjadi syarat berhak untuk masuk surga. Pertama, amal soleh. Yang kedua, tidak syirik. Maka orang yang masuk surga nanti akan berjumpa Allah, akan melihat Allah. Dalam surah Yunus ayat 26, Allah mengatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik ada balasan kebaikan, yaitu husna dan ziyadah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apa husna itu? Balasan surga. Apa ziyadah itu Rasulullah? Ziyadah itu adalah nanti akan melihat Allah, orang-orang beriman. Lagi lebih tegas lagi, surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhu yawmadin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka orang-orang beriman berseri-seri pada hari itu, pada kiamat. Dia akan memandang kepada Tuhannya. Masya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Inilah orang-orang yang dikasihi Allah, yang syaratnya hanya dua. Yang pertama, amal soleh. Yang kedua, tidak syirik kepada Allah. Maka dia akan bisa bertemu dengan Allah dan bisa melihat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kenikmatan yang selalu berasa. Rahmat, puncaknya rahmat, keridhaan dan kenikmatan tidak ada abadiannya bagi orang-orang yang beriman, yang selamat dari neraka dan masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Demikianlah parmin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang demikian ini. Amin. Kalau ada daripada kita ini dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa besar, dosa kecil, yang tampak tersembunyi sengaja atau tidak, semoga dosa kita dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.